Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Tenggono di channel saya ST Mobil TV. Dan hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman semua masalah lampu engine menyala itu apa penyebabnya. Jadi kan banyak, sebenarnya sudah saya buatkan video beberapa kali masalah lampu engine itu, atau lampu gambar mesin itu, atau lampu gambar kuning itu. Jadi setiap mobil yang sudah injeksi itu semuanya ada lampu yang gambarnya kayak mesin, kayak apa ya, kayak botol gin gitu, maksudnya kayak ya, pokoknya warnanya kuning. Nanti saya tunjukkan. Dan warnanya kuning itu namanya lampu engine atau engine lamp atau lampu indikator mesin. Dan jadi apabila ada kerusakan di mesin, di sensornya maksud saya ya, jadi kerusakan di sensor-sensornya, pembacaan sensornya itu akan nyala. Jadi penyebabnya apa? Ya kita harus baca kerusakannya apa, karena penyebabnya banyak sekali. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kemudian jangan lupa like videonya dan tekan tombol lonceng biar ada notifikasi pemberitahuan apabila ada video terbaru dari saya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan seperti ini. Yuk, sini Mas Ip. Ini gambar mesin yang warna kuning ini, lampunya gambar mesin ya. Nah, bentar, up ya. Nah, lampu gambar kuning ini, gambar mesin ini namanya engine lamp atau lampu engine atau lampu indikator mesin. Sekarang saya hidupkan ya. Nah, ini kan masih nyala yang warna kuning. Kalau yang atas itu kan hand rem ya, rem tangan. Yang atasnya yang merah, ya ini nyala. Nah, ketika ini nyala penyebabnya apa sih? Kan banyak sekali pertanyaan seperti itu. Jadi penyebabnya itu bisa banyak sekali. Penyebabnya banyak sekali karena sensor-sensor di mesin itu juga banyak. Semakin kesini, semakin dekat ke sini, maksudnya semakin baru mobilnya, otomatis sensor-sensor yang ada di mesin itu semakin banyak. Jadi akan saya jelaskan untuk mesin yang tipenya sama seperti ini, biar enak lah, nggak panjang melebar kemana-mana. Walaupun intinya sama, ketika engine lamp nyala, mesin itu lampu indikatornya nyala, maka banyak penyebabnya dan kita harus baca itu. Cara bacanya seperti apa nanti saya kasih link deskripsi, karena videonya sudah saya pernah buat, jadi saya nggak perlu jelaskan di sini, nanti terlalu panjang. Terus kemudian mungkin saya taruh link di atas juga kalau pengen langsung ngeklik. Dan ini untuk berlaku untuk Xenia, Avanza, Rush, Terios, Grand Max, Luxio, Sirion. Jadi itu mesin-mesin itu atau mobil-mobil itu bisa dilakukan caranya seperti ini karena mesinnya basicnya itu sama. Jadi mau Xenia, mau Daihatsu, mau Sirion, mau Luxio, mau Grand Max, mau Terios, mau Rush, itu kan sama basic mesinnya, walaupun beda dikit, cc-nya 1300 sama 1500. Dan sekarang kita lihat, yuk sini. Jadi ini posisi mesinnya. Penyebabnya yang bisa menyebabkan engine lamp nyala itu banyak sekali ya. Ini akan saya jelaskan di sini. Yang pertama itu sensor yang paling utama itu ada ini ada pressure sensor. Ya, ini yang pressure sensor. Kalau ini kabelnya putus ataupun soketnya kendor ataupun sensornya bermasalah, itu akan nyala lampunya. Kemudian ada ini ESC, idle speed control motor. Ini juga sama. Kalau ada masalah di ESC-nya, RPM-nya tinggi atau RPM-nya rendah atau mati-mati mesinnya, ini juga bisa menimbulkan engine lamp nyala. Terus VSV ini juga sama. Ini namanya VSV. Dia cuma mengontrol udara uap yang dari tangki kanister di bawah situ masuk ke sini, kemudian dimasukkan ruang bakar. Terus kemudian ini ada IAT, intake air temperature sensor, IAT. Jadi ini menyensor udara masuk itu suhunya berapa. Ini fungsinya seperti itu ini. Terus ini ada OCV, oil control valve. Ini juga kalau ada trouble dia akan nyala. Kemudian di sini itu ada koilnya ada 4, karena ini yang 1300 cc ya, 1500 juga sama, koilnya ada 4. Tapi yang tipe lama yang belum VVTi itu, kalau yang 1300 koilnya ada 2, dia pakai kabel busi masih. Itu juga sama. Ini yang sudah VVTi. Kalau dual VVTi itu agak beda ya, mesinnya sudah beda, kemudian komponennya ada yang beda karena dia tipenya nggak pakai pressure sensor lagi, tapi pakainya airflow meter. Terus berikutnya di sini ada oksigen sensor. Jadi kemarin banyak sekali pertanyaan, kok engine lampnya nyala, katanya ada kerusakan di mesin, tapi kok di mesin normal-normal aja, buat jalan jauh nggak mogok segala macam. Jadi dijelaskan di sini bahwasanya ada sensor-sensor yang dia itu hanya pendukung untuk mesin. Jadi indikator mesin itu seperti apa.
Nah, contohnya ini oksigen sensor. Fungsinya itu untuk menyensor kandungan udara oksigen di knalpot. Fungsinya nanti itu akan melaporkan ke ECU, seumpamanya kandungan oksigennya di knalpot lebih banyak, maka itu terbaca sebenarnya adalah semprotan bahan bakarnya terlalu sedikit nih, dia akan laporan ke ECU. Terlalu ngirit, dia akan diboroskan semprotannya atau dibanyakin semprotan bensinnya. Kemudian terbaca lagi di sini kandungan oksigen di knalpot terlalu sedikit. Nah, itu akan menyebabkan bahan bakar terlalu banyak di laporan lagi. Seperti itu, dia terus laporan terus sepanjang mesin itu nyala. Dan kalau itu bermasalah, dia hanya akan menimbulkan nyala aja. Kalau di sistemnya mungkin bisa boros, bisa juga enggak. Tapi biasanya kalau ini rusak, dia di komputernya itu sudah pakai standar ya, pakai aturan standar aja, jadi tidak diboroskan dan tidak diiritkan. Biasanya seperti itu sih, itu oksigen sensor. Jadi kalau itu bermasalah, biasanya nggak terlalu banyak ngaruh di sistemnya, atau nggak banyak ngaruh di tenaganya, nggak banyak ngaruh di mogok-mogoknya, dia nggak menyebabkan mogok kalau yang ini. Terus kemudian panjang lebar. Terus belakang sini ada, di sini sensor suhu udara, sensor suhu mesin. Jadi di sini ada sensor suhu mesin di bawah sini. Nah, itu fungsinya untuk mengetahui temperatur dari mesin. Jadi mesinnya temperaturnya seberapa, masih dingin, masih panas, dia akan laporan ke komputernya. Kalau masih dingin, otomatis RPM-nya akan tinggi, dan kalau sudah panas, otomatis RPM-nya akan direndahkan sama mesinnya, sama komputernya maksudnya. Terus berikutnya di situ ada camshaft position sensor untuk mengetahui topnya top berapa, kemudian posisi camnya seperti apa, seperti itu. Terus kemudian yang bawah sana itu, nah di puli bawah itu nggak kelihatan ya. Di puli bawah itu ada camshaft position sensor untuk mengetahui camshaftnya itu top berapa, segala macamnya, itu berhubungan sama yang tadi yang camshaft position sensor. Jadi yang bawah crankshaft itu bekerja bareng berdasarkan camshaft. Jadi nanti dia kalau ada kurang sinkron, itu juga akan menimbulkan kerusakan di sananya, di engine lampnya akan nongol lampunya. Jadi kalau crankshaft sama camshaft itu tidak sesuai pembacaannya, nggak sinkron gitu, karena mungkin timing chainnya itu sudah kendor, nah itu akan terbaca kerusakan di sananya. Jadi banyak hal yang bisa membuat mesin itu engine lamp nyala. Jadi sesuai tak sebutkan tadi. Satu lagi di sini ada sensor di blok mesin di bawah sini, di dalam sini nggak kelihatan, di dalam itu ada yang namanya knocking sensor, knocking sensor. Jadi itu fungsinya untuk mendeteksi mesinnya ngelitik atau knocking. Nah, hal-hal yang seperti itu kan banyak sekali. Dan kerusaknya apa? Kita harus baca. Bacanya itu bisa dengan scan, bisa juga dengan manual. Kalau manual kan sudah ada tadi saya sebutkan caranya di atas tadi, atau di deskripsi sudah caranya sudah tak kasih tahu. Kalau pakai scanner ya gampang, tinggal dicolok, kemudian apa yang rusak kita deteksi, kita cek. Jangan main ganti ya, jangan main ganti, tapi kita cek dulu itu sensornya rusak apa enggak, kabelnya bermasalah apa enggak, soketnya bagus apa enggak. Nah, itu step by step. Jadi ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya untuk memperbaiki mesin seperti ini. Seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu cara untuk membaca kerusakan dari engine lamp. Jadi sudah terjawab ya, mudah-mudahan pertanyaannya. Penyebabnya apa engine lamp itu menyala. Jadi sudah saya jelaskan tadi, banyak hal atau banyak indikator yang membuat engine lamp itu jadi nyala. Satu lagi yang saya lupa adalah mobil ini juga sudah ada speed sensornya, ada di speedometernya. Jadi ketika speedometernya itu nggak jalan, speedometer kecepatannya nggak jalan karena kabel selingnya putus mungkin ya. Jadi ketika kita jalan nanti akan nyala juga indikator lampnya. Tapi nanti setelah berhenti dimatikan, dibengkel lagi, dia udah nggak nyala lagi. Seperti itu, tapi kondisinya akan berulang seperti itu. Jadi untuk pastinya apa rusaknya ya harus kita baca dulu kerusakannya, sensor yang mana yang rusak atau sistem yang mana yang bermasalah. Nah, seperti itu ya teman-teman semua. Terima kasih yang sudah nonton video saya sampai selesai. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Dan oh iya, tak lupa yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, kemudian ada di Thailand, kemudian ada di Jepang, kemudian ada di Korea, kemudian ada di Taiwan, kemudian ada di Amerika, Kanada, Afrika, Timur Tengah, banyak juga. Terima kasih semuanya sudah mendukung channel saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow IG saya di st_mobi83 dan
bengkel saya ada di Bejen Karanganyar 0812 2508 4-nya 4 kali. Oke, sekarang kita perbaiki.